Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safana Medan Catherine akan mempresentasikan tentang teori asal-usul kehidupan. Kata-kata hari ini. Jangan merasa spesial, kamu manusia bukan nasi goreng. Di sini aku mau jelasin abiogenesis. A artinya itu tidak, yang bio itu artinya hidup, genesis artinya pembentukan. Dari teori abiogenesis, kehidupan berasal dari material yang tidak hidup atau benda mati, dan pembentukannya terjadi begitu saja secara spontan, yaitu generation spontanea. Tokoh teori abiogenesis adalah Aristoteles dari ditemukan di beberapa tahun kayak 3804 sampai 3022 Masehi. Seseorang ahli filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani kuno. Beliau mengatakan bahwa telur-telur ikan merupakan hasil perkawinan akan menetas menghasilkan ikan yang sama dengan induknya. Dia juga yakin bahwa ikan berasal dari lumpur yang terjadi secara spontan. Nah, teori biogenesis yang artinya kehidupan berasal dari makhluk hidup pula. Nah, di sini itu ada tiga penelitian yang mencari asal-usul kehidupan. Yang pertama, Francisco Redi yang bereksperimen dengan ulat dari telur lalat. Dan ada yang kedua, Lazarus Spallanzani, dia bereksperimen dengan kaldu. Terus yang ketiga ada Louis Pasteur, dia juga kaldu tapi beda pemahamannya. Nah, di sini kita bahas yang tentang Francisco Redi. Di sini ada 3 toples. Jadi di toplesnya itu sama-sama ada daging, tapi dibedakan. Yang daging pertama itu tuh tutupnya dibuka dan dibiarkan selama 3 atau sampai 5 hari. Dan yang toples kedua itu tuh ada daging tapi ditutup rapat. Nah, sama didiemin sampai 3 atau enggak 5. Yang toples yang ketiga itu tuh masih ada dagingnya tapi ditutup dengan kain kasa. Jadi kita bedain kayak pembusukannya tuh kayak gimana. Dan di sini kita bisa lihat di toples pertama daging membusuk tapi ditemukan telur lalat. Yang di kedua, daging tidak membusuk dan tidak ditemukan lalat. Terus yang ketiga, daging membusuk tetapi ada lalat atau kurvanya lalat itu di kain kasa. Larva, maksudnya larva ada di kain kasa. Nah, Freddy menyimpulkan bahwa belatung tidak berbentuk dari daging yang busuk, tetapi dari telur lalat yang ditinggalkan ketika lalat hinggap di daging yang membusuk atau di kain kasa. Nah, di sini eksperimen yang kedua, yang Lazarus Spallanzani. Di sini tuh dia perilakunya, jadi ada tabung labu, ada 1 dan 2. Yang dibedakan itu tuh air kaldu yang dipanaskan, sama-sama dipanaskan, tetapi yang labu kedua itu tabungnya ditutup, sedangkan tabung yang pertama itu tuh nggak ditutup. Nah, jadi perbedaannya ditutup nggak ditutup, jadi yang dibuka itu akan ada namanya mikroorganisme. Ada mikroorganisme. Nah, Spallanzani menyimpulkan
bahwa timbulnya kehidupan mungkin telah ada suatu bentuk kehidupan sebelum terjadi. Organisme kecil tersebut sudah ada tersebar di udara. Para pendukung bahwa abiogenesis keberatan terhadap hasil eksperimen Spallanzani. Mereka mendapatkan bahwa udara diperlukan untuk melakukan generatio spontan. Pendukung peranggapan bahwa udara tersebut merupakan sumber kontaminasi. Nah, dari yang Spallanzani itu sama yang Louis Pasteur itu tuh sama. Dia tuh sama-sama eksperimen dengan labu, kaldu. Tapi bedanya dia tuh pakai tabung labu, kalau yang Louis itu pakai tabung yang bercorong angsa. Bedanya di situ. Sama-sama ada mikroba organisme juga. Nah, di sini juga ada teori evolusi dari kimianya. Teori biogenesis ternyata belum berhasil menjelaskan bagaimana terbentuknya kehidupan pertama di bumi. Beberapa ilmuwan mengadakan eksperimen dengan beberapa tokoh yang menemukan teori evolusi kimia. Yang pertama, Alexander Ivanovich Oparin. Dia ahli kimia dari Rusia. Oparin menyatakan bahwa makhluk hidup terjadi pada senyawa kimia yang pada waktu itu atmosfer belum ada oksigen bebas. Dalam buku The Origin of Life mengumumkan bahwa atmosfer purba mengandung uap air, yaitu H2O, metana CH, anomia Na2, dan hidrogen H2 sebagai pendukung kehidupan. Atmosfer juga mengandung karbon dioksida, yaitu CO2. Oksigen CO2 dan nitrogen N2. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri hidup seperti metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan mungkin viabilitas. Nah, yang kedua ada Horace Urey. Dia ahli kimia dari US, dari Amerika. Nah, menemukan bahwa atmosfer bumi pada mulanya kaya akan gas-gas metana CH4, anomia Na3, hidrogen H2, dan air H2O. Zat ini merupakan unsur-unsur penting yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup. Diduga karena adanya energi dari aliran listrik, yaitu halilintar, dan radiasi sinar kosmos. Unsur-unsur itu mengandalkan reaksi kimia berbentuk zat-zat hidup. Zat-zat hidup ini mula-mula terbentuk kira-kira sama dengan virus. Zat tersebut berkembang dalam jutaan tahun, lalu menjadi organisme. Yang ketiga, Stanley Miller. Dengan percobaan menyalakan bunga api listrik dalam tabung yang berisi amonia, metana, air, dan hidrogen, dari hasil analisis diperoleh asam amino yang merupakan bahwa dasar kehidupan. Nah, bisa lihat gambar di PPT. Nah, dari teori evolusi biologi diperkirakan sel heterotrof prokaryotik pertama kali dibentuk di permukaan bumi 4 miliar tahun yang lalu. Sel-sel ini memiliki cara mampu melakukan respirasi anaerob, tidak memiliki membran inti, tidak memiliki organel seperti mitokondria, retikulum, endoplasma, dan protoplasma. Sel-sel heterotrof tersebut mampu berkembang biak dengan cara membelah diri. Dari sini berkembang teori evolusi biologi. Melalui
dan melalui evolusi biologi terbentuknya beraneka ragam sel. Semua organisme di bumi merupakan keturunan dari nenek moyang atau leluhur yang sama. Nah, di sini aku ada 4 pertanyaan. Nah, di sini aku bacain dulu ya soal yang pertama. Louis Pasteur mengembangkan teori generatio spontan dengan memuaskan karena percobaannya dengan menggunakan jawaban dulu tadi. Apakah? Botol berbentuk kayak angsa. Ya, benar. Dapat apa Sabana? Dapat apa dia? Cakep. Apa jadi poinnya? Habis itu yang soal kedua, orang yang menemukan teori bahwa zat hidup yang pertama terjadi berasal dari reaksi kimia antara metana, anemia, nitrogen, Tali duluan. Apa itu bacain? Apa itu? Ure. Ya. Yeay. Alif dapat apa Alif? Air. Boneka ya Bu. Yang ketiga, bioorganisme sama artinya dengan ya benar. Dan yang keempat, gas yang tidak terdapat pada atmosfer awal bumi purba adalah gali. Oh Rifki. C. Oksigen. Ya. Halo. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.